semoga berkah, semoga jadi anak yang soleh dan soleha yang mendoakan kedua orang tua baik masih hidup atau meninggal. Yang kedua, kira-kira semoga berkah menjadi anak soleh dan soleha. Anak Rema, semoga berkah menjadi anak soleh dan soleha. Ananda Dewi, dia semoga menjadi anak soleh dan berkah. Ananda Dewi, belum ada, belum dilewat. Ananda Lukman, semoga Lukman ya, semoga berkah menjadi anak soleh dan soleha. Ananda Nadia, ya mohon. Semoga menjadi anak soleh dan soleha dan berkah. Yang terakhir Ananda Aira, Ananda Syira, semoga berkah menjadi anak soleh dan soleha. Berakhir acara santunan anak yatim yang diamanatkan oleh Ibu Dokter Melati, Dokter Gigi dari Kota Cirebon. Semoga kehidupan beliau diberkahkan untuk menyatukan anak yatim dan semoga menjadi anak yang soleh dan soleha. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Dokter Melati, Dokter Gigi Kota Cirebon. Semoga diberkahkan hidupnya, diberkahkan hartanya, dan diberkahkan semua aktivitasnya. Sekian kami sampaikan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la tamna'ana khaira ma indaka bi syarri ma indana. Allahumma ij'al ma naqumu bil an khalisan liwajhikal karim ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Tabaraka Ta'ala atas nikmat Islam, nikmat iman, nikmat keistiqomahan, dan juga nikmat berjumpa dengan bulan Ramadan yang Allah Tabaraka Ta'ala berikan kepada kita. Di sore hari ini kita akan sedikit membahas tentang bagaimana caranya agar terhindar dari yang namanya azab kubur. Biasanya di bulan Ramadan setiap kajian temanya tentang Ramadan semua. Kita sengaja temanya tentang hal ini agar kemudian tidak melulu pembahasannya, terkadang seringnya adalah pembahasan-pembahasan yang terus diulang saja. Baik, di antara yang harus difikirkan dalam hidup ini, di antara yang harus direnungi dalam hidup ini adalah ketika seorang hamba dia menyadari bahwa perjalanan setelah kehidupan di dunia ini masih panjang, bahkan rute yang akan ia lalui setelah pemberhentian di dunia ini masih panjang ke depan, maka dia harus berpikir dan dia harus menyiapkan bagaimana caranya agar ketika singgah di rute-rute tersebut, ketika kita singgah di alam-alam yang akan kita lewati, kita singgah dalam keadaan mendapatkan nikmat. Kita singgah, kita melewati perjalanan tersebut dalam kondisi mendapatkan nikmat dari Allah, bukan dalam kondisi diazab oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan diantara rute pertama yang akan kita lewati semuanya adalah bahwa kita akan melewati yang namanya alam barzah, bahwa kita akan singgah
pada yang namanya alam barzah. Dan di alam barzah di sana pilihannya hanya ada dua saja. Apakah seorang hamba mendapatkan nikmat, apakah dia mendapatkan azab di sana. Sehingga ini merupakan PR kita bersama, bagaimana caranya agar kemudian selamat dari alam barzah. Bagaimana agar kita kemudian selamat dari yang namanya azab kubur, dan kita pasti akan melewati alam barzah. Setelah itu bagaimana caranya agar kemudian dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan yang baik. Lalu kemudian bagaimana caranya agar di padang mahsyar nanti kita mendapatkan naungan Allah tabaraka wa taala. Kemudian tatkala di hari penimbangan amal, bagaimana caranya agar kemudian timbangan amal kebaikan kita itu lebih berat dibandingkan timbangan keburukannya. Kemudian bagaimana caranya agar ketika dihisab nanti kita mendapatkan hisab yang ringan, hisab yang mudah, bahkan tidak dihisab sama sekali. Ketika melewati as-sirat, bagaimana caranya agar bisa melewati as-sirat? Bagaimana caranya agar terhindar dari azab neraka? Ini adalah sesuatu yang kemudian harus kita persiapkan mumpung belum terlambat, karena disinilah tempatnya kita mempersiapkan bagaimana caranya agar terhindar dari itu semua. Dan ini merupakan salah satu dari upaya kita agar kemudian kita bisa selamat ketika singgah di persinggahan pertama negeri akhirat, yaitu alam barzah. Apalagi kita semua akan melaluinya bagi hamba-hamba Allah yang beriman tentunya. Khonifuddin anzakumullah, seorang yang beriman maka dia pasti akan melewati yang namanya alam barzah. Seorang yang beriman maka dia tidak akan mendapati hari kiamat, karena hari kiamat hanya disiapkan untuk mereka orang-orang yang kafir saja. Ketika sudah tidak ada lagi ada iman di muka bumi, maka hari kiamat dipersiapkan untuk orang-orang seperti mereka. Sahabat yang mulia Utsman bin Affan, di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dan juga hadis dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, sahabat yang mulia Utsman bin Affan, khalifah yang ketiga, ketika melihat kuburan, maka Utsman ibn Affan ini mudah menangis, sering menangis ketika melihat kuburan. Hanya saja ketika diingatkan tentang surga dan neraka, Utsman ibn Affan menangis, tapi tidak seperti tangisannya tatkala melihat kuburan. Terkadang dia menangis, kadang dia tidak. Kalaupun menangis berbeda menangisnya ketika melihat kuburan. Sehingga sahabat-sahabat yang lain ketika melihat Utsman ibn Affan, setiap kali melihat kuburan dia menangis. Maka sahabat-sahabatnya yang lain bertanya, engkau ini kenapa ketika melihat kuburan menangis, tapi ketika diingatkan surga dan neraka itu tidak menangis? Maka Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu mengatakan, inna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal qabra awwalu manazilil akhirah, sesungguhnya yang namanya kuburan ini, yang namanya alam barzah ini merupakan tempat persinggahan pertama negeri akhirat. Sehingga itu yang membuatku menangis. Fa in naja minhu fama ba'dahu aisaru minhu. Siapa yang selamat di kuburan, siapa yang selamat di alam barzah mendapatkan nikmat kubur, maka perjalanan setelahnya akan lebih mudah lagi. Wa in lam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu minhu. Dan siapa yang di alam barzahnya kemudian tidak selamat, dia mendapatkan azab kubur, maka setelahnya akan jauh lebih berat lagi dan jauh lebih mengerikan dibandingkan azab kubur yang ia peroleh di alam barzah. Sehingga inilah kemudian yang membuat Utsman bin Affan menangis, karena alam barzah merupakan persinggahan pertama negeri akhirat. Karena alam barzah merupakan penentu apakah perjalanan ke depannya itu akan jauh lebih mudah, ataukah perjalanan ke depannya ternyata malah jauh lebih susah, jauh lebih menyiksa lagi dibandingkan keadaan yang di alam barzah. Oleh karenanya inilah sebab kenapa Utsman bin Affan lebih banyak menangis ketika melihat kuburan dibandingkan ketika diingatkan dengan surga dan neraka. Kemudian Utsman bin Affan melanjutkan, waqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma raaitu manzaron qattu illa wal qabru afdha'u minhu. Tidak ada satupun pemandangan yang pernah aku lihat kecuali alam barzah, kecuali kuburan, kecuali azab kubur itu jauh lebih mengerikan dibandingkan pemandangan yang pernah aku lihat. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga inilah yang membuat kemudian Utsman ibn Affan lebih banyak menangis ketika melihat kuburan dibandingkan ketika diingatkan tentang surga dan neraka. Khonifuddin anzakumullah, kaum muslimin yang saya muliakan. Berbicara tentang azab kubur, berbicara tentang alam barzah, berbicara tentang keadaan-keadaan di sana sudah sering kita dengar dan kita pun mengetahuinya. Bahkan kita yakin bahwa di alam barzah ada yang namanya nikmat kubur dan azab kubur.
Kita pun tahu bagaimana gambaran azab kubur di sana. Kita mengetahui bagaimana kondisi di sana. Sungguh sangat mengerikan. Sehingga bagaimana caranya agar kemudian kita terhindar dari yang namanya azab kubur? Itu poinnya. Bagaimana caranya agar kita kemudian selamat dari yang namanya siksa kubur? Dan ini juga jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, salah satu yang harus kita pikirkan dalam hidup ini, memikirkan tentang resiko terpahit dalam hidup. Yang kemudian kita pikirkan bahwa yang namanya hidup ada resiko terpahit demikian, demikian, demikian. Kemudian kita cari jalan keluarnya bagaimana. Dalam hidup jangan memikirkan tentang senangnya saja. Karena kalau memikirkan tentang senangnya saja, siapapun bisa, siapapun mampu memikirkan gimana kalau punya uang banyak, gimana kalau tiba-tiba dia memberikan emas 1 karung, gimana kalau tiba-tiba kemudian gaji naik, gimana kalau tiba-tiba kemudian ada bonus ini dan itu dan lain sebagainya. Semua orang siap memikirkan itu. Sehingga yang dipikirkan jangan itu. Yang dipikirkan itu adalah resiko terpahit dalam hidup. Kalau usaha yang banyak dipikirkan, yang banyak, ya kita memikirkan untung jelas dipikirkan, harus dihitung di sana. Tapi jangan terlalu kemudian kita lebih banyak memikirkan tentang untung dibandingkan rugi. Harus dipikirkan kira-kira kerugiannya apa saja, resiko terpahitnya apa saja. Kira-kira kalau ternyata rugi bagaimana sikap kita. Sama dengan ini semua. Kalau berbicara tentang nikmat kubur, maka setiap orang mampu untuk kemudian menjalaninya. Tapi ketika berbicara tentang azab kubur, maka ini minimalnya kita memikirkan bagaimana caranya agar kemudian tidak termasuk hamba-hamba Allah tabaraka wa ta'ala yang diazab di dalam kuburnya. Sehingga inilah yang kemudian harus kita pikirkan, lebih banyak porsinya dibandingkan memikirkan tentang nikmat kubur. Itu pun harus difikirkan agar kita termotivasi untuk kemudian mendorong diri ini mendapatkan nikmat kubur dan seterusnya. Maka diantara caranya adalah, diantara kiat agar selamat dari yang namanya azab kubur adalah yang pertama tentu banyak berdoa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Berdoa meminta kepada Allah tabaraka wa ta'ala agar dilindungi oleh Allah tabaraka wa ta'ala dari azab kubur. Dan diantara doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tasyahhada ahadukum falyasta'iz billah min arba'in." Apabila salah seorang di antara kalian duduk tasyahud, maksudnya duduk tasyahud akhir sebelum salam, maka hendaknya dia meminta perlindungan kepada Allah dari 4 perkara. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doanya di dalam riwayat Al-Imam Muslim. Tapi sebelumnya, siapa di antara kita yang hafal doa 4 ini? Siapa yang hafal? Angkat tangan. Coba pengen dengar redaksinya bagaimana. Kalau sholat sebelum salam suka baca berlindung dari 4 perkara ini enggak? Dari neraka, dari azab kubur, dari fitnah kehidupan kematian, dari fitnah dajjal. Minta? Bagaimana redaksinya? Coba angkat tangan, ingin dengar. Ya, siapa yang hafal? Ya, siapa? Jangan malu-malu, enggak apa-apa. Siapa? Pengen disamakan, dicocokkan dengan riwayat ini. Coba pengen dengar, ya silakan. Bagaimana redaksinya? Iya. Siapa lagi? Ada yang berbeda dengan redaksi sunan begitu? Yang lain ada tidak? Yang lain? Ada nggak? Barangkali beda redaksinya apa sama semua? Sama semua? Apa nggak tahu ingatnya ketika sholat aja? Ya kadang kita kadang begitu, karena sudah terbiasa dari kecil. Kadang ada beberapa doa itu kalau di luar sholat diminta sulit, tapi kalau di dalam sholat bisa. Itu begitu, kadang kita begitu. Baik. Di dalam redaksi Al-Imam Muslim disebutkan sebagaimana tadi disebutkan, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih dajjal. Ini redaksi Imam Muslim. Berlindung dari 4 perkara datang dengan berbagai ragam, beraneka ragam bentuk redaksinya. Ini salah satunya. Di sana ada yang mendahulukan azab kubur daripada neraka jahanam. Di sana ada yang penyebutannya bukan neraka jahanam tapi an-nar, neraka. Di sana ada yang kalimatnya bukan wa min fitnatil mahya wal mamat tapi wa min syarri fitnatil mahya wal mamat. Di sana ada yang Allahumma inni a'udzubikanya diulang. Dan beraneka ragam bentuk redaksi dan semua itu dibenarkan. Siapa yang kemudian dia membaca berlindung dari 4 perkara tersebut, maka dia telah mendapatkan pahala sunnah dari Allah tabaraka wa ta'ala. Ini adalah 4 perkara yang kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kita
untuk berlindung kepada Allah sebelum salam di dalam tasyahud dalam salat kita. Bahkan yang lebih uniknya lagi adalah sebagian para ulama dari kalangan fuqaha ahli fikih, sebagian kecil mereka mengatakan bahwa di antara wajib salat adalah doa ini. Di antara wajib salat adalah doa ini. Yang namanya salat kan ada ada wajib salat, ada rukun salat, ada syarat salat, ada sunnah salat. Maka di antara wajib salat adalah ini. Sebagaimana ulama belakangan semisal Syekh Al-Albani rahimahullah taala berpandangan bahwa di antara wajib salat adalah membaca doa ini, berlindung dari 4 perkara ini. Di antara wajib salat pula menurut Syekh Al-Albani tapi adalah beristi'adzah di dalam salat dan lain sebagainya. Hanya saja mayoritas ulama mereka berpandangan bahwa doa ini hukumnya sunnah, tidak sampai derajat wajib. Karena kalau wajib konsekuensinya terlalu berat. Siapa yang meninggalkannya maka berdosa. Siapa yang meninggalkannya maka berdosa. Kalau lupa maka dia masih diberi uzur. Kalau sengaja maka dia berdosa. Sehingga mayoritas ulama berpandangan bahwa ini termasuk dalam sunnah sholat. Bahwa di sana dianjurkan untuk memperbanyak doa. Di antara doa yang diajukan, yang diajarkan oleh Nabi SAW sebelum salam adalah doa ini. Doa ini, dan di dalam redaksi doanya ada kalimat wa min azabil qabri, dari azab kubur. Sehingga di sini cara agar terhindar dari azab kubur yang pertama adalah berdoa kepada Allah tabaraka wa taala, meminta perlindungan kepadanya, khususnya di dalam salat. Khususnya di dalam salat sebelum salam. Kapan ini diterapkan? Ya kalau memungkinkan untuk diterapkan, kalau memungkinkan untuk diamalkan. Misalkan dalam salat berjamaah kita bisa membaca doa ini, maka baca. Tapi kalau ternyata sebelum membaca doa ini imam sudah salam, maka ikuti imam. Jangan kemudian salamnya imam sudah salam, imam sudah berzikir, kita masih tasyahud saja, jangan. Karena yang namanya perintah mengikuti imam itu adalah ketika imam sudah bergerak maka kita ikuti bergerak begitu. Jangan ada rentang waktu yang lama. Jangan ada rentang waktu yang lama kecuali dalam beberapa perkara saja. Sehingga itu yang pertama, kalau memungkinkan untuk dibaca, dibaca. Kalau tidak memungkinkan dalam artian imam sudah salam, ya ikuti salam. Kita tunda baca ininya. Kapan? Kalau nanti sholat sendirian. Kalau nanti mengerjakan sholat sunnah. Demikian. Baik, ini diantaranya. Dan juga kalau menariknya lagi adalah Nabi SAW mengajarkan doa ini di dalam sholat. Rasulullah SAW mengajarkan doa Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab neraka jahannam. Dan juga min azabil qabri, dari azab kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnah kehidupan dan kematian. Fitnah kehidupan, fitnah syubhat. Fitnah kehidupan, fitnah syahwat. Fitnah kehidupan, fitnah harta. Fitnah kehidupan, fitnah dunia. Fitnah kematian, maksudnya diazab di alam barzakh. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dan juga dari jeleknya fitnah dajjal. Sampai-sampai diceritakan bahwa orang-orang beriman di masa itu maka mereka akan mengikat keluarganya di tiang-tiang rumahnya. Keluarganya diikat, tidak boleh keluar. Kenapa? Karena kalau melihat dajjal bisa jadi nanti mereka berubah jadi kafir karena saking dahsyatnya fitnahnya. Orang-orang sekarang saja kadang ada orang yang bisa terbang, bisa ngilang, bisa ini, sudah takjub. Apalagi kalau misalkan ini orang dicampur dengan bacaan ayat Al-Quran, bisa terbang, bisa ngilang. Wah, ini sudah luar biasa. Orang-orang banyak yang mengikuti, apalagi nanti Dajjal. Kalau Dajjal mengatakan kepada tanah yang tandus, hijaulah, maka akan tumbuh itu tumbuhan-tumbuhan yang hijau. Kalau misalkan tumbuh-tumbuhan yang hijau itu kemudian dikatakan tanduslah, maka akan seketika juga kemarau. Sungguh luar biasa ujian dari Dajjal tersebut. Sehingga dari sini kemudian kita berlindung kepada Allah dari fitnah ini semua. Dan ini ketika kita meminta ini di dalam salat kita, ketika kita berlindung kepada Allah karena takut dari 4 ini tidak merusak keikhlasan seorang. Sebagaimana anggapan manusia, sebagian kaum muslimin beranggapan bahwa yang namanya ikhlas dalam beribadah itu artinya tidak meminta apapun kepada Allah. Ikhlas dalam beribadah kepada Allah itu artinya tidak mengharapkan pahala, tidak mengharapkan surga, tidak menginginkan surga Allah, tidak takut atau tidak meminta perlindungan dari azab neraka, tidak. Yang namanya ikhlas beribadah itu hanyalah ya ikhlas saja, tidak ada iming-iming embel-embel apapun, sekalipun yang diinginkan adalah surga. Maka kita katakan bahkan Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa ini. Bahkan di dalam riwayat Al-Imam Ahmad, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diantara doanya yang diucapkannya sebelum salam adalah Allahumma inna nas'alukal jannah atau Allahumma inna as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Di dalam salatnya
Ya Allah, aku meminta kepadamu surga dan aku berlindung kepadamu dari api neraka. Bayangkan Rasulullah di dalam salat meminta itu semua kepada Allah, dan itu tidak merusak keikhlasan dan juga tidak menghilangkan keikhlasan seorang hamba. Kalaulah mengharapkan surga, mengharapkan pahala, takut dari api neraka, yang mendorongnya beribadah itu bukan tanda keikhlasan, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang tidak ikhlas dalam ibadahnya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sholatnya itu yang diminta, Sehingga ini pelajaran pentingnya bahwa ini semua kita beribadah dorongannya pengen surga, kita beribadah karena takut api neraka, itu tak merusak keikhlasan kita. Karena Nabi yang mengajarkannya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengajarkan itu semua. Baik, itu yang pertama. Jangan tinggalkan doa ini sebisa mungkin, karena itu adalah waktu yang mustajab salah satunya. Dan juga diantaranya adalah berdoa di luar sholat, memperbanyak berdoa meminta perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Maka ini cara yang pertama agar selamat dari azab kubur. Kemudian berikutnya, yang kedua, di antara cara atau kiat agar terhindar dari namanya azab kubur adalah istiqomah di atas ketaatan. Istiqomah di atas ketaatan, istiqomah di atas ibadah yang telah kita kerjakan, istiqomah di atas amal soleh yang biasa kita rutinkan kerjakan. Dari mulai kemudian membaca Al-Quran, dari mulai salat sunnah, dari mulai zikir, berselawat, hadir di majelis taklim, istiqomahkan. Sekalipun kita seorang diri, dimanapun dan kapanpun, dimanapun kita berada dan kapanpun waktunya. Bisa jadi misalkan kita pergi ke suatu daerah, misalkan istiqomah. Salat-salat yang sudah kita lakukan, yang sudah kita mulai, maka jaga hingga berjumpa dengan Allah. Karena ini merupakan salah satu sebab agar seorang hamba terhindar dari namanya azab kubur. Dan ini pula salah satu sebab terbesar. Salah satu sebab terbesar seorang hamba bisa istiqomah melewati sirat hingga sampai ke dalam surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini caranya. Salah satunya adalah istiqomah. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam surat Fussilat ayat 30. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Di dalam surat Fussilat ayat 30 Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka pun istiqamah. Orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, Tuhan kami adalah Allah, kami meminta hanya kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah, bertawakal hanya kepada Allah, bergantung hanya kepada Allah. Kemudian dia istiqomah di atas kalimat tersebut. Maka kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, tatanazzalu alaihimul malaika, akan turun kepada mereka malaikat, alla takhafu, kemudian mengatakan kepada mereka, jangan takut, wala tahzanu, jangan bersedih, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, berbahagialah kalian, bergembiralah kalian dengan surga yang telah Allah Tabaraka wa Ta'ala janjikan dahulu. Maka ini buah dari keistiqomahan. Para mufassirin, para ahli tafsir, mereka menjelaskan maksud dari firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, makna dari firman Allah Tabaraka wa Ta'ala ini yang pertama adalah bahwa seorang yang istiqomah ketika dia berada di akhir-akhir kehidupannya, tatkala datang sakarat, tatkala dia berada di saat di mana dia akan berpisah dengan dunia, kemudian dia akan menyongsong negeri akhirat, saat-saat sakarat, saat-saat ajal menjemput, maka itu adalah keadaan yang sangat mengerikan. Ketika dalam kondisi yang sangat mengerikan tersebut, Shaddad bin Aus, sahabat yang mulia, sampai mengatakan bahwa saya namanya sakarat itu, yang namanya kematian itu adalah afdha'u haulin 'alal mu'minina fid dunya wal akhirah. Yang namanya kematian, yang namanya sakarat, yang namanya ajal menjemput itu merupakan pengalaman yang sangat mengerikan yang menimpa seorang mukmin di dunia dan di akhirat. Ketika dalam kondisi-kondisi yang sangat mengerikan tersebut, maka ganjaran bagi orang-orang yang istiqomah akan turun kepada mereka para malaikat. Malaikat ini akan menghibur. Ketika dalam kondisi yang sangat menegangkan, menakutkan, maka turunlah malaikat kepada orang-orang yang istiqomah sewaktu hidupnya di dunia. Kemudian mengatakan, alla takhafu, jangan takut. Wala tahzanu, jangan bersedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, berbahagialah kalian dengan surga yang telah Allah Tabaraka wa Ta'ala janjikan untuk kalian tatkala hidup di dunia. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, bahwasanya makna dari firman Allah Tabaraka wa Ta'ala ini ketika seorang hamba ini berada di alam barzah. Ketika dia berada di alam barzah, keadaan sangat mengerikan di mana dia seorang diri saja. Di sana gelap, di
di sana sempit, di sana keadaan sangat menegangkan, sehingga itu yang membuat orang-orang yang beriman takut dan khawatir bagaimana nasibnya. Maka untuk orang-orang yang istiqomah akan turun malaikat kepada mereka lalu menghibur mereka. Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan takut, jangan bersedih. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Berbahagialah kalian dengan surga yang telah Allah tabaraka taala janjikan untuk kalian. Maka ini salah satu maknanya, sehingga dari sini cara agar terhindar dari namanya azab kubur adalah dengan cara istiqomah. Dengan cara istiqomah. Kemudian yang ketiga, makna berikutnya adalah bahwasanya ini kejadian ini ketika seorang hamba dibangkitkan nanti di hari kebangkitan. Ketika manusia berada berdiri di padang mahsyar dikumpulkan oleh Allah tabaraka wa taala, maka keadaan saat itu adalah keadaan yang sangat mengerikan, di mana Allah tabaraka wa taala marah dengan marah yang sangat mengerikan, di mana Allah tabaraka wa taala menampakkan kebesarannya sehingga manusia mereka berharap agar segera saja ditegakkan hari hisab. Maka saat itu maka para malaikat akan turun kepada orang-orang istiqomah kemudian mengatakan alla tahzanu alla takhafu wala tahzanu. Jangan takut, jangan bersedih. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan berbahagialah kalian, bergembiralah kalian dengan surga yang telah Allah tabaraka taala janjikan untuk kalian. Sehingga dari sini poinnya adalah bagi mereka orang-orang yang istiqomah, maka mereka adalah orang-orang yang akan dihibur di alam barzahnya. Orang-orang yang mendapatkan hiburan di alam barzah, otomatis orang-orang yang mendapatkan nikmat kubur. Sehingga dari sini cara untuk meraih agar terbebas dari namanya azab kubur ini adalah istiqomah. Dan mulailah dari sekarang. Karena Ramadan ini adalah saatnya agar kemudian kita mencoba diri, agar diri ini istiqomah di atas ketaatan kepada Allah. Apalagi Allah tabaraka wa taala berikan karunia kepada kita keistiqomahan. Alhamdulillah Allah mudahkan berbagai kebaikan. Di mana Rasulullah bersabda, "Qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak, iftaradallahu alaikum siyamahu." Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Tuftahu fihi abwabul jannah." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Allah tabaraka wa taala mewajibkan bagi kalian berpuasa di siang harinya. Di bulan Ramadan pintu-pintu surga dibuka. Para ulama mengatakan bahwasanya maksud dari pintu-pintu surga dibuka adalah bahwa pintu surga benar-benar dibuka di bulan Ramadan. Makna yang pertama. Makna yang kedua, maknanya adalah berbagai kebaikan itu dikerjakan di bulan Ramadan. Hanya di Ramadan saja yang mana semua kebaikan dikerjakan. Di luar Ramadan tidak mungkin, karena di dalam bulan Ramadan ada puasa Ramadan. Di bulan-bulan yang lain tidak ada puasa Ramadan, karena puasa Ramadan hanya ada di bulan Ramadan saja. Sehingga kebaikan amal soleh semuanya itu hanya terkumpul di bulan Ramadan saja. Dan manusia pun dimudahkan untuk beramal soleh. Terkadang kita sampai kita pun heran dengan diri kita sendiri. Karena kita heran kok bisa di bulan Ramadan kita mengerjakan amalan-amalan yang kalau kita kerjakan amalan ini di luar Ramadan kayaknya mustahil. Kayaknya mustahil. Di antaranya sholat malam. Sholat malam di dalam bulan Ramadan, sholat tarawih namanya. Di antara kita ada yang istiqomah sampai malam hari ini untuk bisa sholat tarawih dari awal sampai malam tadi itu 11 rakaat, 11 rakaat, 11 rakaat. Di antara kita ada yang 23 rakaat, 23 rakaat. Mungkin di antara kita ada yang lebih dari itu. Atau mungkin ada yang lebih dari itu lagi. Dan istiqomah di antara kita yang kalau kita coba renungi keadaan diri kita, kalau kita melihat di luar Ramadan, jangankan 11 rakaat atau jangankan 2 rakaat, bisa bangun dari tidur kita saja duduk begitu sudah syukur. Di luar Ramadan. Apalagi sampai istiqomah seminggu saja. Salat tahajud 2 rakaat misalkan, kayaknya jarang. Saya berhusnudzon jarang. Saya husnudzon ini kepada yang hadir, kayaknya jarang, susah. Untuk bisa istiqomah seminggu saja. Seminggu. Dan ini di bulan Ramadan, Allah mudahkan kita untuk bisa istiqomah. 11 rakaat bayangkan. Yang kalau kita kerjakan di luar Ramadan rasa-rasanya sulit. Sehingga mulailah dari sekarang untuk kemudian istiqomah, mengerjakan itu semua. Dan ternyata bukan hanya sholat malam, bukan hanya sholat tarawih, membaca Al-Quran. Hanya di bulan Ramadan saja bacaan Al-Quran kita banyak, luar biasa. Kalau di luar Ramadan kayaknya untuk bisa membaca 3 baris, 2 baris saja sudah syukur alhamdulillah. Kayaknya sudah ingat saja ingin membaca Al-Quran itu sudah sangat alhamdulillah. Maka mulailah dari bulan Ramadan. Mulailah dari bulan Ramadan. Salat sunnahnya juga sama. Salat sunnah di bulan Ramadan kita berupaya untuk menjaganya baik-baik. Berupaya untuk menjaganya baik-baik. Berzikir kepada Allah, bersolawat kepada Nabi, berinfak, bersedekah. Dirutinkan oleh kita di bulan Ramadan. Karena kita mengetahui keutamaan yang sangat besar. Sehingga mulailah dari sini untuk kemudian menjaga amalan-amalan itu semua.
Karena dengan istiqomah di atas ketaatan kepada Allah tabaraka wa taala, seorang hamba akan terhindar dari namanya azab kubur. Akan terhindar dari namanya azab kubur. Baik. Apalagi kita diberikan nikmat oleh Allah tabaraka wa taala untuk bisa berjumpa dengan bulan Ramadan, yang mana berjumpa dengan bulan Ramadan keutamanya sangat besar. Di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dan juga Imam Ahmad, perbandingan antara orang yang mati syahid di medan peperangan namun tidak berjumpa dengan bulan Ramadan dengan orang yang berjumpa dengan bulan Ramadan kemudian berpuasa di sana, kemudian dia mengerjakan sholat ini dan itu, memperbanyak sujudnya, maka perbandingannya kata Nabi SAW antara dua orang ini, orang yang mati syahid namun tidak pernah berjumpa dengan bulan Ramadan dalam hidupnya. Ada sahabat yang masuk Islam, kemudian setelah itu dia ikut berperang di medan peperangan, masuk Islam, baru masuk Islam, kemudian ikut berperang, sehingga dia kan tidak berjumpa dengan bulan Ramadan. Ada salah seorang sahabat yang lain, kemudian Allah panjangkan usianya 1 tahun berikutnya, sehingga dia pun berjumpa dengan bulan Ramadan, berpuasa di sana, mengerjakan sholat ini dan itu, mengerjakan ketaatan yang lain. Maka kata Nabi SAW ketika membandingkan keadaan dua orang ini, ketinggian derajatnya, keutamaannya, maka Nabi SAW bersabda, "Fama bainahuma ab'adu mimma bainas sama'i wal ard." Sungguh keduanya ini, perbedaan antara keduanya ini bagaikan antara langit dan bumi perbandingannya. Antara orang yang berjumpa dengan bulan Ramadan dengan orang yang mati syahid namun tidak berjumpa dengan bulan Ramadan. Orang yang bertemu dengan bulan Ramadan ini ibarat langit. Orang yang mati syahid namun tidak sempat berjumpa dengan bulan Ramadan ibarat bumi. Perbedaannya antara langit dan bumi sangat jauh sekali. Sehingga Allah memberikan nikmat ini. Bukan hanya sekedar berjumpa dengan bulan Ramadan, Allah berikan nikmat itu. Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan di atas Islam. Bukan hanya sekedar berjumpa dengan bulan Ramadan di atas Islam, Allah memberikan kepada kita nikmat lagi. Apa itu? Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan di atas Islam, di atas iman. Bukan hanya sekedar Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan di atas Islam dan iman. Bukan hanya itu. Allah berikan kepada kita nikmat karunia berupa berjumpa dengan bulan Ramadan di atas Islam, di atas iman, dan di atas ketaatan kepada Allah. Istiqomah di atas ketaatan. Berapa banyak dari hamba-hamba Allah yang Allah tabaraka wa ta'ala tidak berikan kenikmatan berjumpa dengan bulan Ramadan. Berapa banyak manusia yang Allah berikan nikmat berjumpa dengan bulan Ramadan namun di atas kekafiran. Berapa banyak orang yang berjumpa dengan bulan Ramadan dan dia muslim dan dia mukmin, orang yang beriman kepada Allah, namun dia adalah orang yang bermaksiat kepada Allah, tidak di atas keistiqomahan, di atas ketaatan kepada Allah. Dan Allah berikan nikmat itu semua kepada kita. Sehingga ini adalah nikmat yang besar yang kemudian harus disyukuri juga. Apalagi Al-Imam Ibnul Jauzi mengatakan di dalam kitabnya Tafsirah, "Tallahi law qila li ahlil kubur tamannau la tamannau yawman min Ramadan." Sungguh demi Allah, kalau sekiranya dikatakan kepada para penghuni kubur sekarang, berangan-anganlah kalian, berharaplah kalian. Ada satu harapan yang akan Allah kabulkan. Kiranya kalian ingin apa? Bahasa kita yang begitu. Maka Imam Ibnul Jauzi mengatakan la tamannau yawman min Ramadan. Maka niscaya mereka pasti akan berangan-angan kiranya bisa berjumpa dengan satu hari saja dari bulan Ramadan. Hari-hari yang kita lewati yang saat ini hari keberapa ini? 18 apa 19? Enggak dihitungin? Enggak. Kurang lebih 18. Soalnya kemarin banyak acara nuzulul Quran yang lainnya, berarti kan 17 kemarin. Sekarang 18 kurang lebih lah. Tinggal dicek, dihitung saja. Sudah 18 hari kita berjumpa dengan bulan Ramadan. Hari-hari yang lalu itu adalah hari-hari yang sangat didambakan oleh para penghuni kubur sekarang. Mereka sangat ingin berjumpa dengan satu hari saja dari bulan Ramadan yang telah lewat dari diri kita. Lah kita melewati hari-hari itu dalam kondisi biasa saja. Lah kita melewati hari-hari itu dalam kondisi hati biasa saja. Mungkin sebagian kita menganggap hari ini dengan hari 2 bulan yang lalu sama. Padahal berbeda. Bayangkan di antara kita mungkin, di antara kita tidak pernah meminta kepada Allah untuk bisa berjumpa dengan bulan Ramadan tahun ini. Tapi Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan. Kurang kasih sayang apa lagi Allah kepada kita? Bayangkan, mungkin di antara kita ada yang tidak meminta kepada Allah, ya Allah pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Mungkin ada yang tidak minta begitu. Tapi Allah berikan kepada kita nikmat berjumpa dengan bulan Ramadan. Yang mana ini nikmat besar. Sehingga jaga nikmat ini. Sudah 2/10 dari Ramadan kita lewati ini. 10 yang pertama berlalu. 10 yang kedua tinggal tersisa beberapa hari lagi. Hari Senin itu udah awal 10 hari terakhir. Kalau orang-orang itikaf 10 hari terakhir berarti Minggu atau Ahad sore itu mereka sudah masuk masjid. Karena Seninnya itu sudah hari yang pertama dari 10 hari terakhir. Tinggal menghitung hari.
setengah Ramadan telah berlalu dari diri kita. Kita tinggalkan dalam kondisi kita melalaikan, membiarkan begitu saja, padahal itu adalah hari-hari yang kemudian sangat didambakan oleh para penghuni kubur. Dan kita semua demi Allah, pasti akan merasakan hal yang sama sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnul Jauzi tentang mereka para ahli kubur. Kita semua pasti akan merasakan penyesalan yang sama ketika nanti kita berpisah dengan dunia, kemudian kita singgah ke alam barzah, kemudian kita mendapati hari di dunia sedang Ramadan. Pasti kita akan berangan-angan, ya Allah, kiranya bisa balik lagi ke dunia, kemudian saya pengen beramal di bulan Ramadan. Sama, orang-orang yang solehnya mereka menyesal. Kenapa dahulu berjumpa dengan bulan Ramadan tidak lebih giat lagi? Tidak dikurangi tidurnya, tidak dikurangi lalainya, tidak dikurangi ngelamunnya. Dan orang-orang seperti kitanya jauh lebih sesak lagi nantinya. Orang-orang seperti kita jauh lebih menyesal lagi. Karena orang-orang yang soleh saja mereka menyesal, kenapa tidak lebih rajin lagi? Lah orang macam kita ini akan lebih pahit lagi penyesalannya. Maka sebelum terlambat, jadi orang itu kan lebih baik ngambil pelajaran dari apa yang disampaikan dibandingkan kita merasakannya sendiri. Kalau kita merasakannya sendiri kemudian bisa dirubah kan bagus. Masalahnya kalau kita merasakan sendiri dan tidak bisa dirubah lagi, penyesalan para penghuni kubur adalah penyesalan yang sudah mereka akan dapatkan dan mereka tidak akan bisa mengubahnya lagi. Sehingga sebelum semua itu terlambat, maka jaga, mumpung masih tersisa, masih ada kesempatan, ada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Yang kata Nabi SAW, fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di bulan Ramadan ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Itulah malam yang kita kenal dengan sebutan Lailatul Qadar. Atau orang Indonesia biasa menyebut malam Lailatul Qadar. Ya sama sajalah. Ingin Lailatul Qadar atau malam Lailatul Qadar samalah. Yang kata Allah tabaraka wa taala, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Yang Nabi SAW mengatakan, man hurima khairaha faqad hurim. Siapa yang terhalang dari kebaikan malam tersebut, maka sungguh ia telah terhalang dari kebaikan yang sangat banyak. Al-Imamul Baghawi di dalam tafsirnya mengatakan, qalal mufassirun. Semua ahli tafsir, para ahli tafsir mereka mengatakan, menjelaskan maksud bahwa Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan itu apa? Maka maksudnya adalah amalun salihun fi Lailatul Qadri khairun min amali alfi syahr. Maksudnya adalah mengerjakan satu amal soleh pada malam Lailatul Qadar, satu saja, maka itu jauh lebih utama, jauh lebih baik dibandingkan beramal selama 1000 bulan. Maka satu ucapan tasbih yang kita ucapkan pada malam Lailatul Qadar itu jauh lebih utama dibandingkan kita bertasbih selama 83 tahun. Satu rakaat sholat sunnah yang dikerjakan pada malam tersebut, maka itu jauh lebih utama dibandingkan 83 tahun kita gunakan untuk sholat saja. 83 tahun kita gunakan untuk berzikir, bertasbih kepada Allah. Berapa tasbih yang kita ucapkan itu dalam waktu 83 tahun? Berapa ganjaran pahala yang akan kita peroleh kalau kita bertasbih selama 83 tahun tanpa henti? Dan satu tasbih yang diucapkan pada malam Lailatul Qadar jauh lebih utama dari itu semua. Dan pahalanya lebih besar dari bertasbih selama 83 tahun. Bayangkan keutamaannya sangat besar. Sehingga kalau kita kemudian telah menelantarkan setengah dari bulan Ramadan, maka masih ada kesempatan di malam Lailatul Qadar untuk kemudian kita mencarinya di sana. Pertanyaannya, bagaimana kalau sudah dicari tapi tidak dapat? Orang-orang seperti kita kan coba dicek ini malam, kayaknya malam ini. Dilihat kok tapi ada awan, kayaknya bukan. Dilihat ini pohon-pohon ini kok pada goyang-goyang, kayaknya bukan malam ini. Dirasa-rasakan tapi kok hawanya kok kayak panas ya. Ungkep kayaknya pengen hujan, kayaknya bukan malam ini. Soalnya katanya kalau malam Lailatul Qadar itu langitnya cerah. Oh, malam Lailatul Qadar itu daun-daun nggak pada goyang-goyang, jadi begitu katanya. Oh, katanya udaranya itu tidak sejuk, tidak panas. Oh, suasananya tenang. Lah ini ada pada tadarusan di sebelah sana. Sebelah sana pada nyetel mercon kembang api. Wah, ini kayaknya bukan malam Lailatul Qadar ini. Kan kita biasanya begitu cara analisanya. Sampai lebaran kok kayaknya tidak ada Lailatul Qadar, ini gimana? Apakah kemudian orang-orang seperti kita berarti orang-orang yang tidak mendapatkan Lailatul Qadar? Maka jawabannya para ulama menyebutkan bahwa orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu tidak dipersyaratkan dia harus tahu bahwa ini adalah malamnya. Oleh karenanya ketika nanti datang 10 malam terakhir, mulai malam ini kalau bisa, untuk melatih diri ini untuk kemudian memperbanyak baca Al-Quran di malam hari. Bersungguh-sungguh bertasbih kepada Allah, bersalawat kepada Nabi di malam hari. Karena nanti persiapan untuk 10 malam terakhir. Begitu. Sehingga orang-orang yang tidak tahu bahwa ini adalah malamnya sekalipun, maka mereka mendapatkan kemuliaan, keutamaan dari Lailatul Qadar. Tenang, ini merupakan di antara rahmat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala.
Sehingga istiqomah di atas ketaatan mulai dari hari ini di bulan Ramadan. Kemudian berikutnya, di antara sebab agar terhindar dari namanya azab kubur yang ketiga adalah menjauhi sebab-sebab yang dapat mendatangkan azab kubur. Jauhi sebab-sebabnya. Bukan hanya berdoa saja, bukan hanya istiqomah beramal soleh saja, tapi sebab-sebab yang mendatangkan azab kubur malah dilakukan yang sama saja. Apalagi tahu kalau itu adalah sebabnya. Dan di antara sebab-sebab yang mendatangkan azab kubur adalah karena seseorang tidak membersihkan diri dari bekas air kencing. Kemudian yang kedua, karena suka mengadu domba, namimah, mengadu domba kaum muslimin. Nabi SAW di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Di dalam riwayat Al-Imam Muslim dan Bukhari dan Muslim, suatu hari Nabi SAW melewati dua kuburan. Nabi melewati dua kuburan. Kemudian Nabi SAW bersabda ketika melewati dua kuburan itu, berhenti sejenak di dua kuburan itu, kemudian bersabda kepada para sahabatnya, innahuma yu'adzibani, sesungguhnya dua penghuni kubur ini sedang diazab di dalam kuburnya. Nabi SAW mendapatkan wahyu dari Allah Tabaraka wa Ta'ala bahwa dua penghuni kubur ini sedang diazab. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wa ma yu'adzibani fi kabir. Kalimat ini yang kemudian banyak disalahfahami oleh masyarakat. Apalagi kadang kita membaca terjemahan, kadang pemahaman terjemahan sesuai dengan yang menerjemahkannya, kadang macam-macam. Kalimat wa ma yu'adzibani fi kabir maknanya adalah mereka berdua tidak diazab karena sebab sesuatu yang berat. Sebagian orang memahami bahwa mereka berdua tidak diazab lantaran dosa besar, begitu terjemahnya. Atau mereka berdua diazab bukan karena sebab dosa besar. Tidak membersihkan diri dari buang air kecil itu dosa besar, tidak bersuci. Yang namanya namimah itu dosa besar. Maksud wa ma yu'adzibani fi kabir maknanya adalah mereka berdua tidak diazab karena sebab yang memberatkan. Bukan karena sebab yang berat, tinggal membersihkan diri dari kencing itu mudah, bukan sesuatu yang berat. Tinggal menjaga lisan, jangan ngomong. Untuk mendiam, jangan berbicara tentang orang lain itu mudah. Karena namanya adu domba itu kan munculnya dari lisan, karena tidak mau menjaga lisan. Sedangkan menjaga lisan, mingkem saja gampang. Mingkem itu gampang dibandingkan harus berbicara, butuh energi. Maka Nabi SAW menerangkan bahwa dua penghuni kubur ini sedang diazab. Mereka diazab bukan karena sebab sesuatu yang berat, bukan karena dosa besar, bukan itu terjemahnya. Bukan karena sebab sesuatu yang berat. Amma hadza fakana la yastanzihu minal baul. Adapun yang ini maka dia disiksa karena sebab dia tidak bersuci dari bekas air kencingnya. Wa amma hadza fakana yamshi bin namimah. Adapun yang ini maka dia suka mengadu domba manusia. Baik, kemudian juga yang berikutnya itu yang pertama, bahwasanya maksud dari wa ma yu'adzibani fi kabir maksudnya adalah mereka berdua tidak diazab, mereka berdua tidaklah diazab bukan karena sesuatu yang memberatkan mereka, bukan dosa besar, bukan, tapi sesuatu yang memberatkan mereka. Kemudian yang kedua, sekarang bagaimana kalau ada misalkan kita ini buang air kecil misalkan, kemudian buang air kecilnya sambil berdiri misalkan. Setelah berdiri kemudian kita cebok, membersihkan diri dari buang air kecil, kita siram kemudian kita pun bebersih. Ternyata setelah cebok ternyata tanpa sepengetahuan kita ada cipretan yang menyipret. Ada cipretan yang menyipret kepada tumit kita misalkan. Apakah orang seperti ini termasuk ke dalam hadis yang mulia ini atau tidak? Itu. Atau misalkan ada seorang itu dia buang air kecil, jongkok. Tatkala jongkok kemudian dia siram bekas air kencingnya, kemudian dia bersihkan diri dari air kencing tersebut. Tanpa dia sadari, tanpa sepengetahuannya, ternyata ada cipretan yang menyipret ke bagian sikunya misalkan. Karena kan kalau misalkan air kencingnya banyak, keluarnya deras, misalkan ngalir ke lantai, kemudian cipratannya tinggi. Akhirnya misalkan kena siku kita misalkan. Apakah orang seperti ini, apakah orang dengan gambaran seperti ini termasuk ke dalam hadis yang mulia ini ataukah tidak? Maka jawabannya gambaran tadi tidak termasuk ke dalam hadis yang mulia ini. Yang dimaksud ke dalam hadis yang mulia ini adalah orang buang air kecil di pinggir jalan, kemudian selesai, sudah. Itu maksudnya. Orang-orang kemudian dia pipis di pinggir jalan, kemudian tidak disiram lagi dan tidak membersihkan diri dari bekas air kencing. Maka itu adalah yang dimaksud dalam hadis ini. Mereka yang terancam dengan sabda Nabi SAW ini. Adapun orang yang telah dia buang air kecil kemudian membersihkan diri tanpa sepengetahuannya, ternyata misalkan
ada cipretan pada tumitnya dari bekas air kencingnya, maka mereka tidak termasuk ke dalam hadis yang mulia ini. Kenapa? Karena dia sudah membersihkan diri. Sudah membersihkan diri sudah cukup. Sudah cukup untuk dikatakan bahwa dia membersihkan diri dari buang air kecil. Jangankan itu, salah satu cara membersihkan diri dari buang air besar adalah dengan menggunakan batu. Dengan menggunakan batu. Sebanyak 3 kali. Misalkan, bagaimana caranya? Bekas keluarnya kotoran itu kita usap dengan batu. 1. Kira-kira masih ada bekasnya tidak? Masih. 2. Masih ada bekasnya tidak? Kalau tidak nanti coba praktekkan. 3. Masih ada bekasnya tidak? Dalam syariat sudah dianggap suci. Dalam syariat sudah dianggap suci. Yang penting membersihkan diri itu saja. Sehingga jangan sampai karena kesalahpahaman dari hadis ini, terkadang sebagian kita berlebihan. Ada orang yang buang air kecil sudah bebersih. Jangan-jangan. Tadi rasanya kayaknya siku kena kayaknya. Balik lagi kamar mandi bersihkan. Tapi bagaimana kalau misalkan loncatnya mantul ke sini, ke sana, kemudian ke rambut? Oh, jangan-jangan rambut juga kena ini. Akhirnya diguyur rambutnya. Tapi tunggu dulu. Jangan-jangan belakangnya kena juga. Ya jangan, itu tidak berlaku, tidak perlu. Yang penting bersihkan diri, bersihkan sudah selesai. Kalau ternyata ada bagaimana? Diampuni. Tidak termasuk, karena kita sudah termasuk orang-orang yang membersihkan diri. Baik, itu yang harus difahami. Dan ini, maksud dari hadis ini adalah seorang yang buang air kecil, kemudian tidak disiram, tidak membersihkan diri dari hal tersebut, maka merekalah orang-orang yang terancam dengan ini semua. Itu yang ketiga. Kemudian yang terakhir, yang keempat, agar terhindar dari namanya azab kubur adalah bekal takwa. Bekal takwa. Sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ini disebutkan di dalam kitab Mawa'idhus Shahabah. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu pernah bersama kawan-kawannya, bersama sahabat-sahabatnya melewati kuburan. Kemudian tatkala dia melewati kuburan, dia pun mengucapkan salam kepada di halaman kuburan tersebut, kemudian berhenti sejenak. Lalu Ali bin Abi Thalib berkata, mengarah kepada kuburan itu. Ali bin Abi Thalib mengatakan, ya ahlal kubur, menganggap seolah-olah para penghuni kubur ini dapat mendengar ucapannya. Dan Ali bin Abi Thalib itu sedang berbicara, berdialog dengan mereka. Ali bin Abi Thalib menghadap kuburan, kemudian mengatakan, ya ahlal kubur, wahai para penghuni kubur. Amma zaujat faqad nukihat. Adapun istri-istri kalian, maka aku dengar bahwa istri-istri kalian telah nikah lagi. Wa amma diyar faqad sukinat. Adapun rumah-rumah kalian, maka rumah-rumah kalian telah ditinggali oleh orang lain. Wa ammal amwal faqad kusimat. Adapun harta-harta peninggalan kalian, harta yang kalian capek-capek di dunia kumpulkan, kemudian kalian wafat, hartanya telah rata dibagi oleh keluarga kalian. Hadza khabarun ma indana. Ini adalah berita yang sampai kepada kami. Istri kalian telah menikah lagi, rumah kalian telah ditempati oleh orang lain, harta kalian telah ludes dibagi rata. Kemudian Ali bin Abi Thalib mengatakan, fama khabaru ma indakum. Sekarang beritakan kepada kami bagaimana kondisi kalian di sana. Begitu. Adapun berita kami di sini, maka istri-istri kalian, anak kalian dan lain sebagainya, maka mereka telah hidup masing-masing sekarang. Sekarang bagaimana keadaan kalian di sana? Seakan-akan berdialog dengan para penghuni kubur. Ali tahu bahwa mereka tidak bisa menyauti, tidak bisa saat itu. Ali tahu bahwa mereka tidak mendengar, tapi Ali sedang memberikan pelajaran kepada orang-orang yang mengikutinya. Setelah mengatakan hal tersebut, maka Ali bin Abi Thalib kemudian menengok kepada para sahabatnya, dia menengok ke belakang, kemudian menghadap para sahabatnya kepada kawan-kawannya. Lalu Ali bin Abi Thalib mengatakan, amma innahum law takallamu, sesungguhnya mereka ini para penghuni kubur, kalau mereka bisa berbicara sekarang, maksudnya bisa nyauti apa yang tadi saya tanyakan itu, laqalu, maka mereka pasti akan mengatakan, wajadna khairazadi taqwa, sungguhnya kami ternyata dapati di sini sebaik-baik bekal ternyata adalah takwa. Sehingga seorang yang akan mendapatkan nikmat kubur, yang tidak akan diazab di kuburnya, adalah mereka yang berbekal diri dengan takwa. Apa itu takwa? Disebutkan oleh para ulama tazkiyatun nufus bahwa yang namanya takwa adalah al-khaufu minal jalil, takut kepada Allah. Wal amalu bitanzil, beramal di atas bimbingan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Bukan hanya sekedar takut Allah saja, saya takut Allah, saya takut azab Allah, tapi tidak sholat. Saya takut Allah, tapi bermaksiat jalan. Saya takut kepada Allah, tapi judi lancar. Saya takut Allah, tapi tiap malam minum miras. Yaitu namanya bukan takut kepada Allah, dan itu bukanlah ketakwaan. Karena namanya takwa adalah takut kepada Allah dan juga beramal soleh di atas bimbingan Nabi SAW, bimbingan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Wal qana'atu bil qalil.
dan juga merasa cukup dengan pemberian rezeki yang sedikit. Merasa cukup, merasa qanaah. Dapat sedikit, alhamdulillah. Dapat banyak, alhamdulillah. Atau dapat sedikit, kita bersabar. Ketika dapat banyak, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala. Wal isti'dadu liyaumir rahil. Dan juga orang yang bertakwa adalah orang yang senantiasa berbekal diri untuk menempuh perjalanan yang panjang setelah kematian ini. Yaitu tadi, dia belajar berbekal diri bagaimana caranya agar selamat dari alam barzah, bagaimana caranya agar mendapatkan naungan Allah, bagaimana caranya agar dibangkitkan dalam kondisi yang baik, bagaimana caranya agar timbangan amal kebaikannya berat, bagaimana caranya agar tidak dihisab, bagaimana caranya agar minimalnya mendapatkan hisab yang ringan, bagaimana caranya agar bisa melewati as-sirat, bagaimana caranya agar terhindar dari azab neraka, bagaimana caranya agar bisa masuk ke dalam surga. Itulah bekalnya, mempersiapkan itu semua. Dan ini adalah orang-orang yang bertakwa. Sehingga dari sini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini diantara 4 hal agar atau kiat-kiat agar seorang hamba kemudian terhindar dari yang namanya azab kubur. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga kurang lebihnya saya mohon maaf. Persiapan kemudian untuk siap-siap sholat maghrib dan lain sebagainya.